Jungle. Dengan saat ini telah terjadi pasien-pasien yang terinfeksi dengan virus corona dan dinyatakan dalam penegakan diagnosis lewat pemeriksaan yang definitif, dan itu kita tegakkan sebagai pasien COVID-19. Nah, dan ini sudah sampai hari ini kita sudah terdiagnosis 10 pasien sampai hari ini. Nah, kemudian kebetulan dari pasien yang terdiagnosis itu juga ada 4 petugas kesehatan dari laboratorium, kemudian juga dari ruang rawat inap isolasi sendiri, dan itu ada 4 orang. Nah, kemudian ini dari 4 orang ini sudah ada kontak erat yang terjadi antar petugas dari satu unit dengan unit yang lain. Jadi kita duga bahwa ini sekarang terjadi kontak erat yang hampir semua petugas kesehatan itu kemungkinan itu bisa akan terinfeksi dengan virus corona ini. Nah, oleh sebab itu dari data yang kita dapat juga kita sudah suspek. Jadi ada gejala-gejala klinis yang mengarah kepada COVID-19 itu lebih dari 10 orang hari ini. Nah, tinggal kita konfirmasi dengan pemeriksaan laboratoris ya. Dalam hal ini tes cepat molekuler yang kita sebut sebagai pemeriksaan real time PCR yang closed system begitu. Nah, ini alat yang bekerja secara otomatis dan dia punya tingkat human error-nya sangat rendah. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan melakukan pemeriksaan itu untuk memastikan. Jadi bisa saja petugas kesehatan rumah sakit Skolokein ini terkonfirmasi positif lagi bertambah. Dari 4 ini bisa lebih bertambah. Nah, oleh sebab itu ya kita harus mengambil langkah untuk segera menutup aktivitas pelayanan rumah sakit. Nah, sehingga apa? Supaya kita melakukan satu proses karantina, isolasi yang harus dilakukan oleh rumah sakit terhadap petugas-petugas yang kemungkinan mereka ini sudah juga terkontaminasi begitu. Nah, kemudian juga kita dari rumah sakit telah membuat satu keputusan dan sudah kita menyurat kepada Pak Bupati Sorong Selatan dalam hal ini sebagai Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten. Nah, sehingga perlu dipikirkan lewat Dinas Kesehatan Sorong Selatan untuk alternatif fasilitas pelayanan. Apakah itu puskesmas atau fasilitas gedung lainnya yang bisa kita pakai untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, ketika ada pasien yang memang kita secara klinis mengarah ke COVID-19, ya pasien-pasien tersebut dalam masa rumah sakit ini kita tutup, itu dirujuk ke Sorong. Ya, dari pasien yang positif ini, itu yang sudah kita rawat ya dari 10 ya. Dari 10 1 meninggal. 1 meninggal, yang 9 itu dengan gejala klinis yang sudah membaik. Kemudian terakhir ada 1 yang kita rujuk ke Sorong. 1 terakhir tadi lagi itu sudah klinis membaik karena kita punya kebijakan untuk menutup pelayanan mulai hari ini. Itu sudah kita pulangkan, tetapi itu harus diikuti untuk isolasi mandiri begitu. Nah, jadi apa yang kita rumah sakit lakukan itu kita harapkan supaya Satgas
kabupaten bersama dinas kesehatan untuk melakukan tracing di luar. Nah, kemungkinan kontak erat antara pasien itu dengan lingkungan di sekitarnya, di rumah atau di lingkungan tempat tinggal, itu perlu dilakukan tracing oleh Satgas Kabupaten. Nah, selain rumah sakit melakukan itu tracing, kemungkinan untuk kita memutus mata rantai penularan itu, kita harapkan di luar Satgas harus kerja keras. Kalau tidak, ini akan terjadi ledakan di Sorong Selatan. Kalau kita tidak segera lakukan proses tracing ini, hingga kita memutuskan mata rantai penularan virus corona di Kabupaten Sorong Selatan. Ya, kalau dari petugas kesehatan rumah sakit kita sudah melakukan karantina, ya. Jadi isolasi mandiri itu sudah kita dilakukan oleh kita, termasuk hari ini ada petugas-petugas kita yang sekarang kita kerjasama dengan Satgas Kabupaten untuk kita lakukan karantina di Hotel Maratua. Jadi, jumlahnya berapa? ada berapa orang ya yang kita ketemuin ya? Sekitar 20-an petugas kesehatan rumah sakit yang sekarang menjalani karantina di Hotel Maratua. Sejak kapan? Itu sudah 3 hari lalu. Sejak 3 hari lalu proses karantina itu sudah berjalan. Selama berapa hari? 14 hari? Ya, selama 14 hari.